Selamat hari Minggu yang diberkati. Ada shalom. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Saudara boleh kasih selamat memasuki tahun yang baru kepada orang yang ada di kiri, kanan, depan, belakang saudara. Selamat tahun baru 2023. Puji Tuhan untuk tahun 2022. Nggak ada yang bilang amin. Puji Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2022. Puji Tuhan buat tema yang Tuhan berikan untuk gereja ini di tahun 2022. Masih ingat temanya? The Year of Amin. Tahun 2022, The Year of Amin. Tahun 2022 adalah tahun di mana dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya sudah dipenuhi dalam hidup saudara. Amin. Buat saudara, buat saya, semua janji Tuhan buat saudara, buat saya yang ada dalam Yesus Kristus bukan ya dan tidak. Tidak ada dua opsi, hanya ada satu opsi. Semua janji Allah buat saudara, buat saya yang ada dalam Yesus hanya ada ya. Amin. Artinya semua janji Tuhan buat saudara, buat saya yang ada dalam Yesus pasti digenapi. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Dia, memuliakan Allah. Jadi setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, respon saudara adalah ya, yes, amin. Saudara berkata ya, yes, amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Karena saudara percaya kepada apa yang Dia janjikan dalam hidupmu. Waktu saudara berkata, ya, yes, amin. Itulah iman. Kita sudah banyak belajar sepanjang tahun 2022. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya menerima semua janji Allah dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Masih ingat? Yang pertama, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak bisa menerima apa yang Allah janjikan karena ketidakpercayaan. Di Kades Barnea, mereka tidak percaya. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengembara akhirnya di padang gurun selama 38 tahun. Jadi setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, hei, percayalah. Bilang sama kiri kanan saudara, percayalah. Amin. Yang pertama, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Yang kedua, explore semua janji Allah buat saudara. Cari tahu semua janji Allah. Sepanjang tahun kemarin kita sudah banyak sekali mendengar janji-janji Allah. Hearing. Dari firman yang sudah saudara dengar. Dari firman yang saudara baca. Kita sudah banyak mendengar. Hearing. Kemudian jangan hanya mendengar. Tapi seperti tadi yang saya katakan. Semua janji Allah buat saudara, buat saya dalam Yesus adalah ya. Itu sebabnya kita berkata amin. Untuk memuliakan Dia. Jangan hanya mendengar. Tapi katakan amin. Ya, yes, amin untuk semua janji Allah. Amin. Saudara memuliakan Dia. Praise. Ingat, hearing dan praise bersama-sama. Hearing dan praise bersama-sama untuk menerima janji Tuhan. Saudara masih ingat? Hearing. Siapa hearing? Simeon. Simeon, Shama. Berasal dari kata Shama. Artinya apa? Hearing. Simeon bersama Yehuda. Yehuda artinya apa? Praise. Simeon dan Yehuda, mereka berdua bersama-sama menduduki apa yang Tuhan janjikan buat mereka, tanah perjanjian. Jadi hearing and praise bersama-sama. Setiap kali dengar janji Tuhan, amin. Amin. Yang ketiga, selalu memiliki hati untuk janji Tuhan. Selalu tertarik sama janji Tuhan. Selalu semangat setiap kali saudara mendengar janji Tuhan. Jangan seperti Bani Ruben dan Bani Gad. Mereka tidak mau menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Mereka mau tinggal di seberang sungai Yordan. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Dengan kata lain, mereka gak tertarik lagi sama janji Tuhan. Setelah 38 tahun mengembara, tiba saatnya mereka menyeberang, mereka gak mau menyeberang. Mereka gak tertarik lagi sama janji Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki hati untuk janji Tuhan. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka yang sekarang. Dengan demikian mereka kehilangan bagian yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Banyak orang Kristen sekarang yang tidak lagi tertarik sama janji Tuhan. Tidak lagi memiliki hati untuk janji Tuhan. Setiap kali dengar janji Tuhan mereka gak semangat lagi. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen merasa sudah puas dengan keadaan mereka. Dan sebagian orang Kristen merasa bahwa janji Tuhan sekarang udah gak relevan lagi. Kemudian mereka mengganggu iman orang Kristen yang lain. Udah, kalau sakit
Jangan minta doa pendeta, nggak bakal sembuh. Pergi aja ke dokter, kan ada dokter. Puji Tuhan buat dokter. Saya percaya dokter juga dari Tuhan. Tapi saya tetap percaya, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang menyembuhkan. Tetap tertarik sama janji Tuhan, tetap semangat sama janji Tuhan. Itu sebabnya saya ingin memberikan semangat sama saudara. Jangan seperti mereka, tidak percaya. Akhirnya mereka mengembara di padang gurun dan mereka kehilangan apa yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Jadi tetap semangat sama janji Tuhan, tetap tertarik sama janji Tuhan, tetap memiliki hati janji Tuhan. Karena saudara dan saya tahu semua janji Tuhan buat orang yang ada dalam Kristus, semuanya pasti digenapi dalam hidupku. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk sepanjang tahun 2022 kemarin. Bukan hanya dari jemaat gereja ini, tapi jemaat Tuhan dari gereja lain. Semua yang mendengar, yang melihat, yang menonton khotbah secara online. Mereka yang flow bersama dengan tema yang Tuhan berikan di tahun 2022. The Year of Amin. Mereka melihat semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka digenapi. Saya akan bacakan satu kesaksian buat saudara. Ada satu kesaksian yang masuk. Shalom, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya adalah seorang jemaat yang tertanam di Bethesda Church sejak tahun 2019. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat saya dan keluarga saya sepanjang tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan berkat dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan buat hidup saya dan keluarga. Di tahun 2022 Tuhan Yesus memberkati saya dengan banyak pekerjaan sehingga saat ini saya bekerja untuk 3 perusahaan besar. Saudara bisa bayangkan, orang sulit cari pekerjaan tapi dia bekerja di 3 perusahaan besar. Di bidang investment banking, corporate finance, dan investor relations. Yang mana saya bukanlah seorang lulusan S1 atau S2 di bidang keuangan, ekonomi, dan akuntansi. Tetapi Tuhan membawa saya ke dalam bidang ini dengan memberikan pengertian dan hikmat sehingga saya bisa mengerti tentang keuangan, ekonomi, dan akuntansi. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan lain yang menghubungi saya melalui LinkedIn untuk bisa membantu mereka di bidang yang sama. Sampai-sampai saya harus hold dan bahkan tidak sedikit yang saya tolak. Ada juga sebuah perusahaan yang menawari saya kerjasama saat saya lagi ngopi-ngopi santai di Starbucks. Sepertinya orang itu mendengar pembicaraan saya di telepon dengan rekan saya. Setelah saya selesai telepon, orang itu langsung menghampiri saya dan menawarkan pekerjaan di bidang corporate finance untuk perusahaannya. Di tahun 2022 saya juga diberikan penghargaan oleh perusahaan sebagai karyawan yang berprestasi. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya bisa mencetak rekor dengan transaksi terbesar sejak perusahaan tersebut berdiri. Puji Tuhan. Di tahun 2022 saya juga disponsori perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja untuk mengambil sertifikasi di bidang finance dengan 2 sertifikasi bertaraf internasional sekaligus. Tuhan Yesus teramat sangat baik. Saya teringat dengan khotbah Pastor Ivan di pengkhotbah 9 ayat 11 yang berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Ini semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Bukan hanya itu saja. Di tahun 2022 menjadi tahun sukacita atas berkat Tuhan yang lainnya. Yaitu kelahiran anak kami yang kedua di bulan September. Ketika anak kami yang kedua mau lahiran, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkatnya bagi kami. Sehingga setiap proses dan biaya-biaya yang harus dibayarkan sesungguhnya sudah kami bayarkan jauh sebelumnya secara bertahap. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan menggerakkan seseorang untuk mengcover seluruh biaya rumah sakit dan persalinan anak kami yang kedua. Sehingga biaya rumah sakit dan persalinan kami menjadi gratis tanpa harus bayar apapun. Amin. Sampai-sampai saya dan istri tidak bisa berkata-kata karena kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa di hidup keluarga kami. Dan saya kembali teringat khotbah Pastor Ivan bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Dan dia memberkati kita berlimpah-limpah, memenuhi semua kebutuhan kita. Pekerjaan istri saya pun diberkati Tuhan. Tahun 2022 istri saya dipercayakan untuk menduduki peran penting bagi perusahaan tempat di mana istri saya bekerja. Dan juga mendapat apresiasi dari CEO-nya langsung. Saya dan keluarga sangat diberkati dari segala aspek kehidupan kami. Keluarga kami diberkati, pekerjaan, usaha kami diberkati, pelayanan kami juga diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Rasanya begitu banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang perlu saya bagikan kepada saudara semua. Tapi tidak mungkin cukup 2 jam untuk membacakan semuanya. Jangan 2 jam, saya nggak khotbah nanti. Saya ketik kesaksian ini pun dengan tetesan air mata. Ya, tetesan air mata bahagia merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi saya dan keluarga sepanjang tahun 2022 ini. Saya dan keluarga memilih untuk terus tinggal
dan hidup dalam kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Saya juga berdoa terus biarlah Bethesda Church terus maju dalam pemberitaan Injil kasih karunia. Saya percaya di tahun 2023 akan ada kesaksian yang luar biasa lagi dari hidup saya dan keluarga saya, dan kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna bagi kami karena saya dan keluarga adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Bukan karena kita hebat, karena kita pintar, kita bisa, tapi hanya karena oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tahun 2022, the year of amin. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya dipenuhi dalam hidupmu. Dan kita sudah meninggalkan tahun 2022. Bukan berarti tahun 2022, the year of amin, stop. Bukan berarti Tuhan tidak lagi menggenapi semua yang baik dalam hidupmu. No. The year of amin akan terus berlangsung. Amin. Tuhan selalu memberikan visi tahunan kepada gereja ini. Bukan berarti kalau tahunnya lewat visinya stop, tidak. Seperti Tuhan memberikan mana. Dia memberikan firman-Nya seperti hujan dan salju turun dari langit tidak kembali ke sana. Tapi dia memberikan firman-Nya sedikit demi sedikit. Amin. Setiap tahun dia berikan pengertian yang baru. Setiap tahun dia berikan tema yang besar. Amin. Bukan berarti tahunnya lewat temanya stop, tidak. Terus berlangsung. Sedikit demi sedikit. Saudara mendapat pengertian tentang Tuhan sedikit demi sedikit. Tahun 2020. Masih ingat temanya? The year of open doors. Apa artinya? Tahun di mana Tuhan membuka semua pintu-pintu yang baik buat saudara. Dan dia tutup semua pintu-pintu yang tidak baik buat saudara. Amin. Tahun 2021, the battle is the Lord's. Bukan berarti tahun 2020 stop. Kemudian dia tidak lagi buka pintu yang baik. Enggak, dia terus buka pintu yang baik. Dia terus tutup pintu yang tidak baik buat saudara. 2021, the battle is the Lord's. Artinya apa? Tuhan yang berperang buat kamu. Dia menutup barisan di belakang kamu. Dia berjalan di depan kamu. Dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya. Dia yang berperang buat kamu. Tahun 2021 udah lewat. Bukan berarti dia stop berperang. No, dia terus berperang buat kamu. Dia terus membuka pintu yang baik. Dia terus tutup pintu yang tidak baik. Dia terus berperang buat saudara. Masuk tahun 2022, the year of amin. Dia genapi semua yang baik yang dia janjikan dalam hidupmu. Amin. Dia terus akan lakukan ini. Sehingga tahun 2023 akan menjadi tahun. Desperation and defiance in Shanghai. These videos verify Zhou is currently in lockdown. It's going to be mostly locked down. Secure sufficient oxygen. More than 2,000 newly graduated doctors and 20,000 nurses will soon be deployed. Cases are reported to get very high, nearly 55,000 infections today. Daily infections have increased at least sevenfold in a month ago. Amin. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, dalam hidup ini, terutama di tahun ini, kamu harus betul-betul bergantung sama Tuhan. Karena Alkitab tadi berkata, apabila dia membuka, tidak bisa menutup. Dan senantiasa mengucapkan perkataan yang baik untuk Tuhan. Dan saya percaya pintu-pintu suddenly, seketika itu juga belenggu terlepas, pintu yang baik terbuka buat saudara buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Now, right here, not shown as a 200-day moving average, it's also been a sticking point over the last week. Pandemic is wiped 40% off the share value. All, kind of necessarily high touch, but Chapter 11 bankruptcies. Assets we're gonna be back. Worst case scenario, can't Satu, buat orang dunia
lembahnya semakin terpuruk, semakin kelam, semakin gelap. Tapi buat saudara, buat saya, 2021 adalah lembah ujian. Sebab Kristus adalah ya buat setiap hidupkan kembali janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah mati dan janji itu tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Hidupkan kembali. Semangat lagi sama janji Tuhan. Katakan ya, yes, amin semua janji. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. ...2023 The Year of Divine Restoration. Tahun 2023 adalah tahun pemulihan yang berasal dari Tuhan. Amin. Tahun pemulihan yang berasal dari Tuhan. Bukan hanya pemulihan, tapi pemulihan yang berasal dari Tuhan. Divine Restoration. Tuhan yang memulihkan, bukan manusia yang memulihkan. Kalau manusia yang memulihkan pasti nggak sama dengan aslinya, nggak sama dengan semula. Ada yang kurang, ada yang hilang. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan, keadaanmu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Amin. 2023, the year of divine restoration. Apapun yang terjadi sama saudara selama 2-3 tahun kemarin atau selama masa hidupmu yang lalu, apakah saudara kehilangan milik saudara, kehilangan orang-orang yang saudara kasihi, saya percaya saudara kalau mengerti kebenaran ini, saudara adalah orang-orang yang sanggup berkata, it is okay. Kenapa? Karena saudara tahu, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Mungkin memang Tuhan gak bisa mengembalikan orang-orang yang sudah mati dari orang-orang yang saudara kasihi. Tapi dia sanggup menghadirkan orang lain yang lebih baik dalam hidupmu. Tuhan gak bisa, memang Tuhan tidak mengembalikan milikmu yang hilang dalam jumlah yang sama. Tetapi kabar baiknya, dia mengembalikan milikmu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan? Siap terima pemulihan dari Tuhan? Kisah pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya,
dalam Kisah pasal 2, setelah Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di salah satu pintu gerbang di Yerusalem, Kisah pasal 2, setelah itu Kisah pasal 3, Petrus berbicara tentang pemulihan. Kristus harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu, sampai semuanya dipulihkan, Yesus harus tinggal di surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus sekarang ada? Inilah waktunya semuanya dipulihkan. Amin. Inilah waktunya pemulihan segala sesuatu. Saya mau saudara mengerti. Waktu Allah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya. Selesai Allah menciptakan, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Baik. Sungguh amat baik. Kemudian Allah memberikan kuasa kepada manusia. Manusia berkuasa. Berkuasalah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena didustai oleh iblis, oleh si jahat. Iblis yang ganti berkuasa atas dunia ini. Saudara tahu apa yang iblis lakukan waktu dia berkuasa atas dunia ini? Semua yang buruk yang ada di neraka iblis bawa datang ke dalam dunia. Iri hati, dendam, dengki, amarah, virus, kuman, penyakit. Iblis bawa datang ke dalam dunia. Dunia ini menjadi dunia yang sudah jatuh. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Segala sesuatunya jauh dari apa yang Tuhan katakan baik. Tidak lagi sesuai dengan rancangan Tuhan. Semua sudah jatuh. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia bayar semua hutang dosamu kepada Allah. Dia selesaikan segala sesuatunya. Kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia harus tinggal di surga sampai waktu semua yang pernah jatuh sejak zaman Adam. Semuanya harus dipulihkan. Amin. Itu sebab saya punya kabar baik buat saudara. Sebelum dia datang yang kedua kali menjemput saudara, menjemput saya. Semua yang hilang dari milikmu akan dikembalikan Tuhan. Bukan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang jauh lebih baik. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya mau saudara mengerti. Tidak semua orang di dunia ini yang menerima pemulihan dari Tuhan. Enggak semua. Siapa yang menerima pemulihan dari Tuhan? Hanya orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Yesus. Mereka lah yang menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dunia ini semakin lama semakin gelap. Betul? Dunia semakin lama semakin gelap. Moral terus mengalami degradasi. Moral terus mengalami penurunan. Kuasa kegelapan menguasai banyak orang. Kejahatan berbagai macam bentuk sekarang mulai bermunculan. Virus, kuman-kuman, penyakit yang dulu gak pernah ada. Sekarang kita dengar yang aneh-aneh semua bermunculan. Dunia semakin lama semakin gelap. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan semakin bersinar terang. Kenapa? Karena ada pemulihan di dalam gereja. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kata pemulihan di sini, terjemahan dalam bahasa aslinya adalah apokatastasis. Dalam Alkitab versi King James, restoration, yang artinya the more perfect stage before the fall. Apa artinya pemulihan yang berasal dari Tuhan, divine restoration. Suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum saudara jatuh. Amin. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Saudara akan dipulihkan kepada satu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum kamu jatuh. Kalau sebelum saudara jatuh, misalnya saudara ada di posisi A1, di level 3, saudara terjatuh, saudara kehilangan. Saudara ada di posisi A2, di -2, kehilangan. Waktu Tuhan pulihkan saudara, Tuhan tidak mengembalikan keadaan saudara ke posisi semula, ke A1, tidak. Tapi Tuhan akan membawa kamu ke posisi yang lebih baik daripada sebelum kamu jatuh. Dia akan membawa kamu ke posisi A3, di level 7. Amin. Ini yang namanya apokatastasis. Restoration, divine restoration. Pemulihan yang berasal dari Tuhan. Saudara akan dipulihkan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, saudara dan saya yang hidup di dunia ini, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau hidupmu di bumi seperti di surga. Itu sebabnya apapun yang hilang dari milik saudara akan dipulihkan. Apa tujuannya Tuhan memulihkan saudara? Ingat, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Bapa yang begitu mengasihimu. Amin. Kalau anak saya pakaiannya compang-comping, robek sana robek sini, cemong sana cemong sini, maka waktu orang melihat anak saya, maka orang berpikir, ini bapaknya kesian nih.
Bapaknya perlu ditolong nih. Bapaknya miskin pas ini. Kasihan. Saudara dan saudara, anak-anak Bapa di surga. Amin. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Mengembalikan semua yang hilang. Supaya waktu orang dunia melihat, orang dunia akan berpikir, ini orang kok lagi resesi, kenapa dia diberkati ya? Ini orang semua lagi pada sakit, kenapa dia tetap sehat ya? Orang akan bingung dan pada akhirnya orang akan bertanya, siapa Bapak kamu? Siapa Tuhan kamu? Amin. Itulah tujuannya Tuhan memulihkan saudara, memulihkan saya, mengembalikan semua yang hilang dari milikmu, dari milik saya. Nah, apa konsep Tuhan tentang pemulihan? Apa konsep Tuhan tentang divine restoration? Ingat, satu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum jatuh. Apa konsep Tuhan tentang divine restoration? Kita lihat Keluaran pasal 22, ayat yang pertama. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Apabila seseorang mencuri seekor domba atau seekor lembu, kemudian menjualnya, membantainya, dia harus membayar gantinya 5 ekor lembu ganti 1 lembu, 4 ekor domba ganti 1 domba. Mencuri 1 lembu, gantinya berapa? 5 lembu. Dicuri 1 domba, digantiin berapa? 4 domba. Artinya begini, kalau Tuhan memulihkan saudara, kalau pemulihan, divine restoration terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak akan mengembalikan kamu dalam keadaan yang sama. Hilang 1 lembu, ganti 1 lembu. Tidak. Hilang 1 domba, ganti 1 domba. Tidak. Tapi hilang 1 lembu, dia ganti 5 lembu. Amin. Hilang 1 domba, dia ganti berapa? 4 domba. Dia kembalikan keadaan saudara bukan dalam keadaan yang sama, tapi keadaan yang lebih baik sebelum kamu kehilangan. Amin. Itu sebabnya saya begitu banyak melihat orang-orang yang tadinya hidupnya hancur-hancuran, terutama anak-anak muda. Mereka memberontak sama orang tua, mereka tinggalin rumah, mereka hidupnya nggak karu-karuan. Hidupnya betul-betul hancur-hancuran, tapi waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Sekarang banyak di antara mereka yang melayani di gereja, bahkan menjadi full-timer. Di gereja mereka melayani Tuhan, perkataan yang keluar dari mulutnya selalu firman Tuhan. Di gereja angkat tangan menyembah Tuhan, hidupnya membuat banyak orang heran. Kenapa? Karena kalau Tuhan memulihkan, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Amin. Ayat yang ke-9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Jadi kalau ada milik saudara diambil orang, atau dirampas oleh manusia, atau oleh si jahat, oleh iblis, maka saudara harus datang sama Tuhan. Memperkatakan sama Tuhan. Amin. Mungkin selama pandemi saudara tidak ada proyek, tidak ada, nggak tahu harus investasi kemana. Tapi kemudian kebetulan ada teman saudara nawarin investasi, dan saudara masukin investasi dan ternyata bodong. Ada begitu banyak investasi bodong. Kemudian saudara kehilangan uang saudara. Saudara datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan uang saya hilang, investasi bodong Tuhan. Katakan sama Tuhan. Kalau saudara kehilangan proyek selama pandemi, ada sedikit proyek karena ada begitu banyak perusahaan yang tutup, yang kolaps, yang bangkrut. Hanya sedikit proyek tapi banyak perusahaan yang ikut tender. Saudara ikut tender, biasanya saudara dapat. Tapi karena ada begitu banyak yang ikut dan mereka menggunakan berbagai cara kasih uang supaya dapat tendernya, saudara nggak dapat tender. Bilang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, saya biasanya dapat tender Tuhan, tapi karena pesaing-pesaing saya menggunakan cara yang kotor, saya nggak dapat tender Tuhan. Tuhan, aku percaya kegagalanku sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Amin. Keberhasilanku Engkau sudah jamin di atas kayu salib. Tuhan, apa yang hilang selama masa pandemi Tuhan, Tuhan ganti 2 kali lipat. 2 kali lipat. Datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan, siapa yang dipersalahkan, dia harus ganti 2 kali lipat. Amin. Termasuk kalau ada di antara saudara yang terdampak COVID kemarin. Ada yang kena 2 kali, 3 kali setelah pasca COVID. Ternyata kesehatanmu menurun, gak sama seperti sebelumnya. Datang sama Tuhan. Tuhan, semua penyakit saya sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Amin. Kesehatan saya sudah Engkau jamin di atas kayu salib.
apa yang hilang kesehatan saya akibat efek negatif dari COVID. Tuhan kembalikan. Kembalikan 2 kali lipat kesehatan saya. Amin. Termasuk saudara kalau dia ada di antara saudara yang mau bercerai. Karena statistik mengatakan ketika terjadi COVID, bukan angka perceraian meningkat. Bukan hanya di luar sana, tapi dalam gereja juga. Dalam gereja juga meningkat. Tadi Pastor Jimmy mengatakan bahwa kemungkinan karena waktu pandemi orang diam di rumah, kebanyakan nonton drama Korea. Jadi dia membayangkan pasangannya seperti drama Korea, ada satu ekspektasi dan nggak bisa ini akhirnya berantem dan bercerai. Ada begitu banyak alasan. Bukan hanya di luar sana, di dalam gereja angka perceraian meningkat. Nah kalau ada di antara saudara yang mau bercerai, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan. Lihat mulut saya, jangan. Siapapun yang mau bercerai datang sama saya, pasti jawabannya, jangan. Titik. Case close. Jadi kalau saudara mau bercerai, datang sama saya, saudara tahu jawabannya, jangan. Tutup. Case close, jangan. Oke, kita buka kasus yang baru. Jangan kasus yang pertama, masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, bagaimana kalau sudah terlanjur bercerai? Dulu saya bercerai, sekarang saya datang ke gereja. Bagaimana Pak? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Saya merasa Tuhan benci sama saya. Saya merasa Tuhan gak sayang saya lagi. Firman Tuhan memang berkata, Tuhan benci perceraian. Tuhan benci peristiwanya. Tuhan menyayangkan kejadian. Kenapa kamu sampai bercerai? Tuhan menyayangkan kejadiannya. Tuhan membenci kejadian. Tapi Tuhan tidak membenci orang-orang yang pernah bercerai. Tuhan mengasihi. Dia tetap mengasihi orang-orang yang pernah bercerai. Dan dia sanggup memulihkan orang-orang yang pernah bercerai. Amin. Jadi yang case pertama jangan ke case kedua ya. Jangan berkata, oh Tuhan memulihkan. Udah gue bercerai sekarang. Nah Tuhan memulihkan. Bukan. Kalau kamu mau bercerai, jangan. Sebelah sini, jangan. Tengah, jangan. Kanan, jangan. Jangan saudara putar balikin nanti. Pak Ivan bilang boleh bercerai, nanti Tuhan pulihkan. Jangan. Udah berapa kali jangan tadi? 6, 1 kali lagi biar sempurna. Jangan. Angka 7, angka sempurna. Jangan. Amin. Tapi kalau ada orang yang sudah terlanjur bercerai, kemudian datang ke tempat ini. Dan saudara merasa terkondem, merasa terhakimi. Tuhan benci sama saya Pak. Tuhan gak sayang lagi sama saya. Tuhan membenci kejadiannya. Tuhan menyayangkan kejadiannya. Tapi dia tetap mengasihi orang-orang yang pernah bercerai. Dia sanggup memulihkan kehidupan orang-orang yang pernah bercerai. Amin. Saudara masih ingat perempuan yang ada di Samaria? Yohanes pasal 4. Ayat 3-7. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus harus meninggalkan Yudea, Yerusalem dan sekitarnya. Dia harus kembali ke Galilea. Tapi dia harus melintasi Samaria. Ingat, orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi dia sengaja harus melintasi Samaria. Kenapa? Karena dia harus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Untuk apa? Untuk memulihkan perempuan ini. Untuk memulihkan perempuan ini. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan hendak menimba air. Biasanya seorang perempuan pergi ke sumur itu pagi-pagi. Jam 6, jam 7, jam 8. Tapi kenapa dia pergi ke sumur jam 12? Kenapa? Untuk hindarin gosip. Dia kawin cerai 5 kali. Dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kalau dia pergi pukul 7, pukul 8, maka semua perempuan di sana akan berbisik-bisik. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Itu sebabnya dia pergi jam 12. Untuk apa? Untuk menghindari gosip. Dia perempuan yang kawin cerai 5 kali dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Waktu dia bertemu dengan
Yesus, waktu Yesus bertemu dengan perempuan ini, kalau saya baca terus ayatnya, akhirnya perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Wah, Tuhan selamatkan dia. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan ini dipulihkan Tuhan. Dari seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali dan hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Waktu Tuhan pulihkan perempuan ini menjadi seorang penginjil. Alkitab berkata banyak orang yang menjadi percaya sama Yesus karena perkataan perempuan ini. Jadi Tuhan sanggup memulihkan kehidupan orang-orang yang pernah bercerai. Tapi kalau kamu mau bercerai, jangan. Kenapa saya katakan jangan? Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Kasih kesempatan sama Tuhan. Kasih kesempatan sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Tapi kalau sudah pernah bercerai dan terlanjur bercerai datang ke gereja ini, saudara merasa terhakimi. No. Alkitab memang mengatakan Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci kejadiannya. Kenapa harus terjadi? Tuhan menyayangkan kejadiannya, tapi Tuhan sanggup memulihkan orang-orang yang pernah bercerai. Amin. Dia sanggup memulihkan kehidupan orang-orang yang pernah bercerai. Dia tidak akan pernah memperlakukan orang-orang yang pernah bercerai seperti kertas yang gak kepakai, dibejak-bejak kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Tidak. Ingat juru selamat saudara. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia bisa tetap pakai hidupmu untuk kemuliaan namanya. Dari seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali hidup dengan laki-laki lain. Tapi Tuhan selamatkan dia. Dia jadi penginjil. Tuhan bisa pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang Daud? Saya akan membawa saudara untuk melihat orang-orang yang kehilangan. Dan Tuhan pulihkan. Kita akan pelajari Daud. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan di mana Daud membunuh suaminya Batseba yang bernama siapa? Uria. Ini jahat di mata Tuhan. Dan ingat, Daud masih hidup di bawah hukum Taurat. Daud berzina dengan Batseba, kemudian Allah mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud. Di dalam perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, kalau Nabi datang, artinya penghukuman datang. Apa penghukumannya? Anak hasil perzinahan antara Daud dengan Batseba mati. Waktu Daud mendengar bahwa anak hasil perzinahan dengan Batseba mati, apa yang Daud lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia pergi menghadap Tuhan. Dia berpuasa 7 hari 7 malam. Alkitab mengatakan sampai tiduran di tanah. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan jangan ambil anaknya. Tapi setelah 7 hari dia berpuasa, dia melihat pegawainya berbisik-bisik dan dia tahu anaknya sudah mati. Dia tanya, sudah matikah dia? Dan pegawai berkata, sudah mati. Saudara tahu apa yang Daud lakukan? Ketika dia mendengar anaknya sudah mati, dia kehilangan. Apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, dia bangun. Dia pulang ke rumah.
dia mandi, dia berurap, dia dandan, dia ganti pakaian. Kemudian dia pergi ke rumah Tuhan. Setelah dia pergi ke rumah Tuhan, dia pulang ke rumah, dia makan, dia ambil Batsheba sebagai istrinya. Kemudian Batsheba kembali mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Salomo, artinya Tuhan pulihkan Daud. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Supaya hari ini saudara yang kehilangan, saudara bisa menerima pemulihan dari Tuhan, divine restoration. Menerima pemulihan lebih cepat dan saudara bangkit menjadi orang yang lebih kuat. Kenapa? Ingat konsep pemulihan dari Tuhan. Kamu akan dipulihkan bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang lebih baik. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Perhatikan baik-baik. Pasal 12 ayat 19 sampai 20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Setelah Daud mendapat kabar anaknya mati, apa yang Daud lakukan? Daud bangun dari lantai karena dia puasa 7 hari 7 malam sampai tiduran di lantai. Dia bangun dari lantai, dia mandi, dia berurap, dia dandan, dia bertukar pakaian. Kemudian dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sujud menyembah. Seberapa banyak di antara saudara yang kehilangan mau menerima pemulihan dari Tuhan? Lebih cepat. Menjadi orang yang lebih kuat. Saya begitu banyak melihat orang Kristen waktu mereka kehilangan. Justru mereka tidak lagi mau datang ke gereja. Mereka marah sama Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud, lihat apa yang Daud lakukan. Waktu dia kehilangan, dia bangun dari lantai, dia mandi, dia berurap, dia bertukar pakaian, dia masuk dalam rumah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menyembah Tuhan. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia makan, dia ambil Batsheba sebagai istrinya. Dia bertobat, dia ambil Batsheba sebagai istrinya. Kemudian dari Batsheba lahir seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Salomo. Tuhan pulihkan Daud. Dan Salomo merupakan salah satu anak orang yang membuat Daud menjadi terkenal. Dia raja yang paling berhikmat, dia raja yang paling bijaksana, dia raja yang paling kaya sepanjang masa. Karena Tuhan berkata, sebelum engkau tidak ada orang seperti engkau, sesudah engkau tidak akan orang bangkit yang sama seperti engkau. Amin. Dan Daud punya anak, 22 orang anak. 21 anak laki-laki, 1 anak perempuan dari istri yang berbeda. Saudara jangan punya istri yang berbeda. Dari 21 anak laki-lakinya Daud, Alkitab berkata, Salomo paling disayang Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan mengasihi Salomo lebih daripada anak-anaknya Daud. Kenapa? Karena Salomo bukan hasil dari kepahitan. Salomo hasil dari menyembah Tuhan. Amin. Kalau saja hari ini saudara mau memiliki sikap yang sama seperti Daud. Apapun kehilangan saudara. Apakah kehilangan milik saudara yang berharga, kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Kalau saja saudara bisa memiliki sikap yang sama seperti Daud. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, apa yang sudah hilang biarlah hilang. Datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Amin. Kalau saudara hari ini sedih, jangan sedih lagi. Kalau hari ini saudara masih patah semangat, jangan patah semangat lagi. Tuhan mau kamu bangkit, Tuhan mau kamu percaya lagi, Tuhan mau kamu mengasihi lagi. Amin. Miliki sikap yang sama seperti Daud. Waktu Daud kehilangan, dia menyembah Tuhan dan Tuhan pulihkan. Apapun kehilangan yang saudara alami, apakah kehilangan milik saudara yang paling berharga, kehilangan orang yang saudara kasih, tetap datang ke gereja, menyembah Tuhan, Tuhan akan pulihkan semuanya. Jauh keadaanmu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tetap datang ke gereja. Kenapa? Karena ada pemulihan di dalam gereja. Ada pemulihan. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Siapa yang dipulihkan Tuhan? Bukan orang dunia. Orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Yesus. Itu sebabnya pemulihan hanya ada di dalam gereja.
tetap datang sama Tuhan. Karena dia satu-satunya yang sanggup memulihkan kamu. Amin. Ada sebuah kesaksian. Ini ternyata khotbah saya cek, ini khotbah saya 4 tahun yang lalu. Tahun 2019. Kalau saudara pernah hadir tahun 2019, tapi karena tahun ini Divine Restoration saya harus khotbahin lagi sama saudara. Dan 3 bulan ke depan, saya tidak akan pernah absen khotbah. Saudara akan ketemu saya terus. Saya harus tanam semua benih tentang restoration dalam pikiran saudara. Amin. Frank Foglio, dia salah satu pemimpin full gospel di Amerika. Saudara bisa cari di internet. Dia pengarang buku Hey God, terjual 250.000 kopi. Hey God. Dia mempunyai seorang anak gadis. Anak gadisnya kecelakaan. Otaknya hancur. Hancur. Nggak kenalin orang lagi. Bahkan bapaknya dia nggak kenalin. Setelah 7 tahun Frank berdoa. Bersama dengan teman-temannya. Saudara tahu lah orang-orang full gospel kalau berdoa seperti apa. Setiap pulang minggu ke gereja, mampir ke rumah sakit, hari biasa ada yang mampir doain. 7 tahun berdoa. Tidak ada progres apapun. Nggak ada progres. Perbaikan nggak ada. Terbaring, koma, nggak kenalin siapa-siapa. Setelah 7 tahun, satu hari Frank, ini dia tulis kesaksian, dia pergi ke rumah sakit, dia duduk di samping ranjang anaknya, dia hanya liatin anaknya. Dia mulai capek. Dia capek. Dia komplain sama Tuhan. Dia mulai komplain sama Tuhan. Dia mulai marah. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa semuanya ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa Tuhan biarkan anak saya seperti ini. 7 tahun saya berdoa, semua berdoa. Kenapa Tuhan nggak sembuhin anak saya. Dia mulai komplain sama Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Waktu dia komplain, dia marah, dia nyalahin Tuhan. Tuhan berbicara sama dia. Ini kesaksian. Dia dengar suara Tuhan. Frank, praise me. Praise me. Sembah saya. Istilahnya, lu jangan komplain. Lu sembah Tuhan. Kamu sembah saya. Jangan komplain. Kamu sembah saya. Frank, praise me. Apa yang terjadi waktu Tuhan bilang praise me? Dia makin marah. What? Menyembah engkau dalam keadaan anak saya seperti ini. 7 tahun saya berdoa. No way, God, no way. Dia marah. Dia keluar dari kamar anaknya. Sepanjang dia keluar dari kamar, dia komplain terus, dia marah, dia gak bisa terima karena anaknya. Dan selama dia komplain, selama dia berjalan, Tuhan tetap ngomong sama dia, Frank, praise me. Praise me. Frank, praise me. Akhirnya hatinya melembut. Dan dia berkata, Tuhan saya gak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini saya mau menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan. Dan selagi dia menyembah Tuhan, belum selesai dia menyembah Tuhan, kesaksiannya. Dia mendengar suara anak gadis yang gak asing lagi di telinga dia. Dari kamar anaknya berteriak, I want to see my daddy, I want to see my daddy. Anak remaja keluar dari kamar, berlari, memeluk Frank. 7 tahun tidak kenal orang, otaknya hancur. Dipulihkan Tuhan secara spektakuler. Kapan? Waktu dia menyembah Tuhan. Waktu dia menyembah Tuhan. Terkadang kita gak pernah mengerti tentang praise and worship. Terkadang kalau kita di gereja ngeliat orang menyembah Tuhan, dan kita terkadang menilai ini orang overacting kali ya. Kita tidak pernah mengerti tentang praise and worship. Tapi medical science membuktikan. Ini medical science, ilmu pengetahuan membuktikan. Orang yang memiliki umur yang panjang, kebanyakan berasal dari orang-orang yang ada di industri musik, khususnya konduktor choir. Kenapa? Karena mereka selalu angkat tangan. Angkat tangan. Dan mereka membuktikan, waktu kita angkat tangan, darah mengalir. Ini sains. Darah mengalir. Waktu Daud kehilangan, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia angkat tangan. Dia menyembah Tuhan. Saudara tidak pernah menyadari, waktu kamu berdiri mengangkat tangan, sesungguhnya saudara dalam posisi victory. Amin. Waktu Argentina bikin gol menang, saya angkat tangan. Victory. Amin. Apapun kehilangan saudara. Kehilangan milik saudara yang paling berharga. Kehilangan orang-orang saudara kasih. Miliki sikap yang sama seperti Daud. Jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan. Kamu tahu hidupmu bisa dipulihkan. Dan satu-satunya bisa memulihkan adalah siapa?
Yesus. Dia sudah selesaikan segala sesuatunya. Dia sudah datang ke dalam dunia, dia sudah bayar semua hutang dosamu. Dia kembali ke surga dan dia harus tinggal di sana sampai semua milikmu yang pernah hilang dipulihkan Tuhan. Datang sama Yesus. Jangan pernah stop datang ke gereja. Datang, angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Amin. Apapun yang hilang milikmu. Apapun yang hilang milikmu. Barang-barang yang hilang, pekerjaan, proyek, apapun yang hilang. Orang-orang yang sudah kasih, apa yang mau hilang? Di saat saudara menyembah Tuhan. Sama seperti Daud dipulihkan. Maka saya percaya Tuhan akan memulihkan, mengembalikan apapun yang hilang. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Inilah saatnya saudara dan saya dipulihkan. Apapun yang hilang, semuanya dipulihkan. Tetap datang ke gereja, menyembah Tuhan. Dan saya percaya apapun yang hilang milikmu, semuanya akan dipulihkan. Seberapa banyak di antara yang mau menerima pemulihan dari Tuhan? Amin. Lebih cepat dan menjadi orang yang lebih kuat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Semuanya kembali kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Semuanya melihat kepada Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Menyelesaikan segala sesuatunya. Dunia adalah dunia yang sudah jatuh. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Iblis membawa semua yang jahat datang ke dalam dunia ini. Virus, kuman, penyakit, iri hati, dendam, dengki. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jauh, dunia ini jauh dari semua rancangan yang Tuhan katakan sungguh amat baik. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Memberikan anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Settle everything. Menyelesaikan segala sesuatunya. Membayar semua hutang dosa kami kepadamu Tuhan. Mengembalikan segala sesuatunya. Anakmu naik ke surga. Dia harus tinggal di sana. Sampai segala sesuatu. Sejak zaman Adam. Segala sesuatu yang jatuh. Akan dipulihkan. Termasuk kami percaya Tuhan. Semua milik kami yang pernah hilang. Apapun yang hilang. Sebelum kau datang yang kedua kali menjemput kami. Semuanya akan dipulihkan. Dikembalikan Tuhan. Bukan dalam keadaan yang sama. Tapi dalam keadaan yang lebih baik. Itu sebabnya hari ini kami ingin mengangkat tangan kami. Kami gak mau komplain lagi. Kami gak mau menyalahkan Tuhan. Kami tidak mau mencari kambing hitam. Tapi hari kami tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kami hari ini berdiri di hadapanmu. Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup memulihkan kami. Karena Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Lihat Yesus di atas kayu salib. Semuanya kembali kepada kayu salib. Semuanya sudah selesai di sana. Dan saudara dan saya adalah orang yang siap untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Restore my soul, revive my heart, renew my life in every part, reveal to me what sin remains and lead me to the cross again. Restore my soul, revive my heart, renew my life in every part, reveal to me what sin remains, then lead me to the cross again.